akan ya langsung ke materi selanjutnya. Jadi nanti kalau di kemarin polanya kan kita kita kasih kayak semacam pengantar, terus kemudian baca, terus nanti beberapa dikasih video untuk terkait dengan materinya, terus kemudian diskusi gitu. Kemarin saya rasa diskusi ini sudah lumayan hangat-hangat gitu ya, agak kritis gitu. Tapi setidaknya teman-teman nanyain aja yang terkait dengan materi, ya mungkin di luar di luar pengalaman gitu, atau pengalaman kalian selama bersentuhan dengan benda seni atau bersentuhan dengan yang terkait dengan pengalaman kalian, itu layak gitu. Jadi apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian benar-benar kalian temui itu gitu. Jadi biar kita juga sama-sama saling dapat ilmu. Jadi mungkin pengalaman saya ya dulu selama saya masih remaja gitu kan ya, remaja itu kan ekspresi meledak-ledak apapun disikat gitu ya. Tapi nggak tahu kalau kerja itu gimana ya. Kalian masih remaja dan kerja itu kan dengan gitu. Soalnya ini masih remaja kan, belum dewasa kan? Masih. Kalau di kategori remaja itu umurnya pokoknya nggak lebih dari 24. Kalau di KKD ada paham kan, remaja itu mulai dari 15 sampai 24. Tapi kalian hitungannya remaja akhir atau istilahnya dengan praktikasi. Jadi teman-teman mulai untuk melengkapi ya modal dengan seorang yang dewasa. Dewasa itu tapi kan kalian sudah kerja, ya, sudah kerja, sudah tahu aturan di dalam masyarakat gitu kan ya. Jika ada teman-teman dan itu kan kadang kayak masih bocah gitu ya. Kalau kalian itu nggak bocah-bocah banget tuh akhirnya gitu ya. Semi dewasa gitu. Itu menarik. Cara melihat sesuatu itu ya. Ya mungkin itu bisa jadi gambaran ya ketika teman-teman berhadapan dengan fenomena atau yang terkait dengan estetika. Apapun ya, melibatkan agama, tidak melibatkan agama, melibatkan persoalan latar belakang sosial ada di masyarakat, itu saya sangat penting. Oke, saya maaf saya dulu ya. Hadir, Pak. Kaget, yes. Tiba-tiba hilang. Lagu ngono ku biasanya laptop sing mati. Loh, Nesta udah dipanggil loh, tadi nggak bilang hai, Bo. Hai. Nggak bilang, Hai. Hai, Sensei. nggak bilang hadir, Bo. Oke, kita absen dulu ya. Baik, Sensei. Mbak Sekar, Hadir. Mbak Yolanda, Mas Rival. Masih nyambung itu kayaknya. Enggak, itu baru nyambung enggak sih? hari ini kita akan membahas zaman kuno. Kuno apa tuh? Masa kegelapan. Masa-masa dark side. Halo, tes. Halo, Pak. Halo, tes. Mati tadi. Gak apa-apa, sudah nyala lagi. Oh, nggak nyambung gitu ya? Oh. Udah. Halo, tes. Halo, Ada, Pak. Pak. Tes. Oh ya, oke. Sorry. Tadi mati laptopku. Oh, gini, Pak.
Sudah ya, Mas? Sudah. Saya tak extend dulu. Sambil saya absen ya, teman-teman ya. Pak Nokum juga. Kita pertemuan berapa ya ini? Aku lupa. Teman 10 kan sekarang. Seharusnya 56. Kemarin 90 ya. Sekarang 12 ya. Terus hasil? Hadir, Pak. Waduh, ya berarti is low. Apa ya? Enggak. Kalau ada debat tim dia nggak bisa. Aku nanya apa mau tak benaan nih? Benaan nih. Nggak bisa ya berarti baterainya memang. Ya. Terus hasil lagi kan? Last window access location no. Terus Randy ada nggak? Kurnia? Hadir, Pak. Iya. Maharani? Hadir, Pak. Rivaldan? Ada nggak? Rivaldan? Ada ya. Sekarang Barsari? Hadir, Pak. Ini sampai ngomong ya, kalau nggak ngomong nggak hancur nih. Bias, Hadir Pak. Yolanda, Supriyanto, ya, Hadir, Pak. Yolanda jadi ya. Biasa, Zahra, Randy belum kejawab, Rivaldan belum kejawab, Zahra belum kejawab. Mana nih? Malam Pak, Brandy hadir Pak. Oke ya. Enggak hadir, Pak. Siapa yang lebih? Mati kemana? Astaga. Zahra. Zahra ya. Oke. Rivaldan nggak ada. Dan nggak ada. Ya wis. Nanti ya wis. Kalau mau absen nanti ya. Matahari udah very video. Bentar. Materinya. Bentar. Aku sampai lupa. Oh, ini belum tak absen ya, teman-teman ya. Nomor satu ya, di Anissa, Hadir, Pak. Tanda, ini lengkap semua ya, Jarani, Mediani, Yulgini, terus Oke. Jadi ini kita akan membahas ekspresi. Kenapa ekspresi? Ya. Jadi sepertinya
untuk terkait dengan seni itu tidak bisa meningkatkan namanya ekspresi. Nah, sekarang kita akan mempelajari ekspresi itu apa, terus apa yang membedakan antara pengalaman ekspresi dari pengalaman sehari-hari atau ekspresi seni kayaknya ekspresi seni atau ekspresi pada umumnya. Apa yang disebut ekspresi itu? Terus ekspresi seni beda nggak atau sama? Jadi banyak yang mengatakan bahwa ekspresi seni itu pasti terlibat dengan ekspresi sehari-hari. Tapi tidak semua ekspresi sehari-hari atau ekspresi umum itu selalu dikatakan sebagai ekspresi seni. Oke. Jadi di mana posisinya kita memahami ekspresi itu bagian dari seni, bagian dari estetika. Oke. Ya. Kayaknya setiap orang punya mampu gitu ya. Atau istilahnya secara alamiah atau secara kita hidup gitu ya. Jadi ekspresi adalah bawaan ketika kita sedang lahir. Contohnya ketika kamu menangis gitu. Kayaknya menangis pada waktu bayi nggak disadari gitu ya. Dia senang saja ya. Karena mungkin kebutuhan yang tidak bisa dilakukan secara mandiri. Bayi itu kan yang polos gitu. Kita sampai umur berapa baru bisa. Kalau umur SD pun kita masih tidak bisa memiliki kita sendiri. Ya, kalau kita sampai dewasa akhirnya bisa memiliki diri. Jadi ekspresi itu juga terlibat bagaimana orang menggunakan akal itu, atau istilahnya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke. Ya, jadi ekspresi itu ada kaitannya dengan bagian dari naluri kita. Ya. Ini sudah tahu ya, ini kelihatan emosinya apa kira-kira kalau dilihat ekspresinya sedang. Kalau kalian bisa menangkap ini, apakah bisa dikatakan sedih, senang gitu? Sedih gitu ya. Kok bisa kalian lihat ini sedih dari mana? Kira-kira identifikasi. Ada mantan. Oke. Ekspresi muncul. Oke. Salat matanya ya. Kalau orang dikatakan dia sedih gitu atau muram gitu, yang paling mudah kita lihat apanya? Kalau kalian sebagai seorang, mungkin kalau di gambar bentuk kan sudah mengenali emosi dasar kita gitu. Emosi dasar itu ada senang, sedih, bahagia, sama ya, senang sama bahagia sama. Senang, bahagia atau sedih, terus kemudian apa lagi? Marah gitu. Terus kemudian apa lagi? Marah, terus emosi dasar itu apa? Terus takut ya, takut, terus kemudian takut, jijik itu emosi dasar ya. Terus satunya apa ya? Saya lupa. Apa? Kaget ya, kaget ya, benar ya. Jadi emosi dasar gitu ya. Ya itu adalah bawaan kita lahir ya. Cuman manusia aja yang bisa mengenali proses untuk kita tahu ekspresi atau emosi. Jadi di luar manusia nggak bisa. Jadi kemampuan kita itu sudah berarti sejak masa evolusi ya, beribu-ribu tahun yang lalu, terus masa prasejarah. Terus kita tapi kadang juga ekspresi itu bagian dari aktualisasi diri. Gitu. Ya kenapa saya mungkin menjadi media atau menjadi sarana juga. Ini kelihatan tertawa ya. Contoh kayak gini. Jadi orang yang hobi untuk bersepeda ya. Atau istilahnya ini kayaknya sepedanya kayaknya olahraganya apa ya? Downhill ya, tapi downhillnya kok di apa? Di wilayah perkotaan kan ada ya, apa namanya lupa ya. Disponsori sama Red Bull ya. Iya, kayaknya kalau dilihat dari sini gitu ya. Ternyata
ekspresi tidak jauh dari bagaimana orang bisa memanfaatkan ya, segala pengalamannya untuk kebutuhan diri. Ya. Mungkin bagi orang yang sudah mempelajari atau teknik-teknik tertentu gitu, ya, dengan penguasaan yang sangat handal, akhirnya dia bisa mengendalikan sepeda. Misal dia turun dari dari eskavator gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Orang biasa kan nggak mampu. Tapi dia melakukan itu dengan senang gitu, bahagia. Apakah itu bukan ekspresi? Atau yang paling umum adalah, yang paling tidak umum, bukan umum ya, paling tidak umum, kamu pernah lihat sirkus kan? Ya, mereka bisa gantung, ya jatuh gitu ya, di atas pohon. Atau pernah dengar nggak? Ada salah satu sirkus terkenal buat lupa namanya. Lupa namanya, pernah diceritain gitu. Itu kan mahal banget tuh kalau masuk. Jadi pemilik kampus ini kan pernah lihat ya, cuma diceritain aja. Cirque du Soleil, Cirque du Soleil namanya. Jadi itu adalah sirkus paling, istilahnya paling hebat di dunia. Jadi orang-orang sirkus paling hebat di dunia dikumpulkan. Itu tiketnya itu mahal banget, berapa puluh juta. Nah, dia melakukan pekerjaan itu dengan dengan tingkat kehati-hatian sangat tinggi. Ya. Dia mencoba untuk berekspresi ya, atau istilahnya adalah mengendalikan diri di udara, terus lewati tali biar nggak jatuh, terus kemudian atau keseimbangan gitu ya. Misal ada kursi gitu ya banyak, terus dia salto di atas gitu ya, atau dia pakai gandolan gitu, terus dia berapa orang melompat-lompat gitu. Itu apakah ekspresi gitu? Nah sekarang itu ekspresi apa? Atau gini, orang yang benar-benar sangat mahir gitu ya, dengan pengendalian diri. Kadang kita kan ekspresi gitu ya. Ekspresi itu maksudnya meledak-ledak gitu. Pokok aku seneng gambar lah gitu. Aku sedih nggak bisa ya gambar. Meledak-ledak, jadi perasaannya meledak-ledak gitu. Atau ketika kalian merasakan kesedihan gitu ya, atau merasakan senang yang luar biasa, melompat-lompat gitu. Itu kan bentuk cara kalian untuk menanggapi perasaan kalian atau emosi kalian. Cuman itu dalam bentuk tindakan secara istilahnya alamiah. Nah, terus bagaimana kalau seni itu? Apakah dianggap tidak alamiah? Contohnya kayak gini. Jadi kalau di Jepang itu atau di luar itu profesional yang bikin kayak semacam, nggak di luar lah, misal kamu lihat tukang kayu yang bikin meja, bikin kursi ya. Itu kan bentuk karya seni juga kan ya. Bagaimana mereka untuk berekspresi gitu, untuk memberikan memberikan karya yang sangat luar biasa terukur ya. Kalau kita tahu ekspresi atau tidak, kita nanya aja, dia merasakan kebahagiaan nggak ketika melakukan pekerjaan. Tapi menurut saya pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang membahagiakan dirinya gitu ya. Kalau selama kamu nggak bekerja tidak membahagiakan dirimu, nah apakah itu juga bagian dari ekspresi seni? Ini ya, yang jelas ya, ini jelas ini karya Avandi ya. Jadi karya Avandi jelas ini karya seni. Karena bentuknya, wujudnya gitu. Cuman kalau kita ngomong seni kan nggak selalu berhadapan dengan visual yang bagus gitu. Apakah karya yang kayak gini, misal karya yang paling mutakhir gitu. Kalau kamu lihat karya VR, AR, apakah itu orang yang mencoba untuk membuat karya tersebut, apakah bisa tidak disebut sebagai ekspresi juga? Atau misal kalian kerja di animasi gitu, kan itu kan detail banget gitu ya, kerjanya sulit gitu, dia bikin, apakah itu nggak bisa dianggap ekspresi? Nah sekarang kategori ekspresi itu kayak gimana sih? Apakah selalu seperti kayak membuat karya seni, karya lukis saja, atau hal yang lain? Atau mungkin kalian merasakan kalian sudah berpengalaman main gitar gitu ya, misal boring gitu ya, merasakan biasanya kalau pemusik itu kalau dia gerah atau cepet gitu kan ya, dia main gitar gitu ya. Atau kalau teman-teman
misal lagi boring atau lagi apa gitu ya. Kita cari notasi, bikin lagu dan sebagainya. Jadi ekspresinya bisa mediasikan dalam wujud cerita. Nah, apakah yang disebut ekspresi itu sekarang? Nah, jadi apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira apa sih ekspresi itu? Hari nanti kita menjelajahi persoalan yang disebut ekspresi seni itu apa? Karena kan estetika kan melibatkan seni. Ada yang tahu kira-kira apakah ekspresi itu? Ya, oke. Silakan. Ekspresi. Oke, ekspresi menurut pendapat saya itu adalah mungkin sebuah seni di mana itu menjembatani kita sebagai viewer atau penglihat dengan seseorang untuk melihat emosi dari seseorang tersebut. Nah, sudah. Oh, bisa. Oke. Jadi ini membahas tujuan ya. Jadi tujuan ekspresi, pokoknya intinya adalah sesuatu hal yang menjembatani gitu ya. Menjembatani apa tadi? Emosi dari seseorang gitu. Oke, emosi dari seseorang. Gitu. Pokoknya dia lagi galau gitu ya, atau lagi marah gitu ya, lagi benci, itu ekspresi. Ya. Oke, ada yang lain ekspresi? Ya, oke, briefly. Yuk, suaranya kecil dan cerdas. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, seperti pengungkapan perasaan. Oke, pengungkapan perasaan. Ide Atau gagasan. Oke, nanti ekspresi itu macam-macam ya. Yang meluapkan ide, gagasan bisa disebut ekspresi, meluapkan perasaan bisa disebut ekspresi. Oke. Ada yang mau tambahin lagi? Ya, Diana? Ajaran itu panggilnya lagi. Oh iya, ini mau jawab. Apa main jadi? Atau yang lain mungkin? Sabuyan? Andra? Oke. Baik, kamu selalu bertanda guys. Kamu nggak enak bertanda kan? Agak pucat gitu Pak. Udah selesai. Berapa hari nggak masuk kerja? 5 hari. Kok macam pucat nanti? Iya. Enggak ya kan? Pucat ya? Iya. Apa sakit apa? Oh ya. Kalau laki-laki itu kena demamnya rasanya kelihatan. Biasa hidup gitu ya. Kalau nggak dibantu atau nggak diapa-apain, dipegang itu marah, nggak dianggap itu juga marah. Pokoknya nggak demam hidup itu intinya gitu. Demam itu rasanya mau mati gitu kan. Oke. Ya, mungkin ada yang di Zoom? Di Zoom coba. Saya mau nggak buka kan? Ada yang tahu ekspresi itu apa sih? Atau Supriyanto mungkin? Hobinya apa Supriyanto ini? Mungkin dari hobinya mungkin tahu ekspresi itu apa sih? Hobinya nonton film, Pak. Oke, nonton film. Apa yang bisa kamu pelajari dari film terkait dengan ekspresi? Banyak ekspresi dari film-film itu ya, Pak ya. Tuh lihat tuh di aktornya dia punya ekspresi itu. Apa ekspresi itu? Ekspresi ya berarti suatu gerakan yang menggambarkan perasaan, Pak. Gerakan apa? Gerakan wajah. Ya, gerakan wajah. Oke, berarti ekspresi selalu diwakili oleh wajah. Wajah bisa juga anggota tubuh yang lainnya, Pak. Satu yang lain, ya. Misal seneng, lompat gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Terus
ada yang sedih lari gitu. Benar nggak? Sedih ya lari gitu. Atau mungkin takut gitu ya. Terus yang lompat-lompat gitu. Ya. Ya. Ya, kalau kita pahami ya. Jadi ekspresi itu adalah menekan keluar ya, sesuatu yang menekan untuk diungkapkan atau dikeluarkan oleh seseorang ya. Jadi tadi sudah dijawab ya. Jadi bagaimana pengungkapan sebuah emosi gitu. Ya, mau marah, mau senang, mau apapun ya. Tapi ide itu juga bagian dari ekspresi juga. Makanya ketika kalian gambar atau ketika kalian menyampaikan sebuah gagasan, itu sebenarnya ekspresi juga. Coba kamu ketika menyampaikan sebuah ide, ya, terus dipotong, kan kamu marah. Marah kan? Karena mencoba untuk tidak menangkap ekspresi yang ada dalam diri. Itu banyak kasus ya. Makanya kalau kita ngomong ekspresi itu tidak selalu terlibat dengan emosi aja. Jadi gagasan, ide itu bagian dari ekspresi juga. Ya. Karena itu equal terkait dengan perasaan seseorang. Oke. Ekspresi adalah penyaluran emosi ya, seniman. Ini terkait dengan seni ya. Pada karya seni akan dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi Lev Tolstoy itu adalah filsuf gitu ya. Jadi filsuf di masa apa istilahnya romantis ya. Bahwa seni adalah bentuk komunikasi. Jadi seni itu adalah pengungkapan, jadi berkomunikasi. Tapi kadang ada orang punya ekspresi sendiri, marah-marah sendiri, apakah bisa dalam ekspresi? Ya, dia punya emosi aja. Selama dia tidak diungkapkan, selama dia tidak dikomunikasikan, itu dia bisa dalam ekspresi. Kamu punya ide gagasan, meluapkan gitu, tapi nggak pernah kamu visualisasikan dalam bentuk karya, jadi emosi kok, bisa jadi ekspresi. Dan itu bisa mewujud menjadi benda seni atau istilahnya adalah karya seni. Apapun karyanya ya, kamu bernyanyi gitu ya, kamu bikin film gitu ya, atau bikin foto, susah lihat alam ini ya, bagus, salam foto dan foto gitu. Ya. Terus lihat hari ini capek, tak foto lah. Itu kan bentuk ekspresi juga. Ya, bentuk komunikasi. Jadi apakah melalui media sosial, apakah melalui verbal ya, dengan orang gitu, atau menyampaikan dengan orang macam-macam. Oke, umumnya kalau perasaan itu dibedakan dengan emosi ya. Jadi perasaan, kalau emosi itu kan perasaan mendalam yang diikuti berupa elemen kognitif fisik yang dapat mempengaruhi perilaku. Tadi si Supriyanto kan menjawab ya. Apa yang dibedakan antara emosi dan ekspresi? Jadi biasanya diungkapkan melalui fisik ya, wajah berubah, terus kemudian kalau orang senang kita tahu ya, karena kita bisa membaca membaca gestur seseorang. Sebenarnya ilmu membaca gestur itu ada ya, namanya fisiognomi. Jadi fisiognomi itu kalau dalam ilmu pertunjukan itu ada. Jadi ketika kalian itu dipelajari karena biasanya untuk digunakan sebagai bentuk komunikasi kepada penonton. Ya, namanya fisiognomi. Jadi biasanya dirupakan ke wujud benda-benda seni, misal kayak topeng gitu. Topeng itu kan ada karakternya, ada watak, ada lakon gitu. Ya. Misal itu bisa disimbolisasikan, misal warna merah kalau dia adalah pemberani, pemarah gitu. Kalau putih, jujur, hijau, tegas, dia adalah seorang hijau. Pernah lihat pakaian topeng atau tari topeng kan? Jadi di Malang ini kan ada salah satu seni tradisi yang cukup kuat menjadi pembeda dengan seni tradisi yang lain. Namanya wayang topeng Malang atau seni topeng Malang. Pernah dengar Panji Asmoro bangun nggak? Nggak pernah. Baru kali ini. Kalau ini yang rumahnya teman-teman di mana? Di pakai saji. Ada yang arahnya pakai saji?
ada di saksi, ada yang di Wah. iya. Oh, rumahmu akeh ya? Oh, lebih seringnya di dia, cuman beberapa kali ke bagian Pakai bahasa Inggris. Di daerah Kampung Monggo. Jadi dulu itu wayang poten itu kan banyak, kayak sekarang itu modelnya kayak gandengan gitu ya. Cuman ini lebih kuno lagi, dan lebih istilahnya sakral. Itu penarinya kan pakai papan kumat. Ada Panji Asmoro Bangun, ada Dewi Sekataji. Panji Asmoro Bangun itu saya lupa nama ini. Tapi kalau Dewi Sekataji itu Galuh Chandra Kirana masih Panji Asmoro Bangun lupa. Ini ada ceritanya. Dia melakonkan sebuah peristiwa atau cerita dari si Panji untuk apa ya, istilahnya memperjuangkan cintanya kepada si Dewi Sekataji tersebut. Ketemu banyak orang, terus bertapa dan sebagainya. Jadi intinya adalah cerita tersebut itu perjuangan si Panji Asmoro Bangun untuk mendapatkan Dewi Sekataji. Panjang plotnya ya. Itu cerita yang istilahnya cerita asli Indonesia tadi. Lalu di topengnya itu kan ada ekspresinya loh, ada emosinya. Jadi setiap kali kalau ketemu dengan tokoh ini itu tentang apa, tokoh ini melakukan apa, itu kelihatan dari topengnya. Warnanya berbeda, yang kuning, ada yang hijau, ada Raden Gunungsari itu warnanya kuning. Kalau di Sekataji itu putih. Terus dalam beberapa lakon si Panji ini biasanya kalau nggak hijau sama putih, ya karena dia raja pangeran. Terus kalau musuhnya itu warnanya hitam. Hitam, hidungnya panjang, matanya meneleng gitu ya. Atau istilahnya membelalak gitu ya. Matanya tuh nggak kayak kalau orang normal kan biasanya ya nggak terlalu sipit, nggak terlalu gede ya, normal gitu ya. Terus itu matanya, terus kumisannya itu ada dua ya, Panas Mandana sama Papang. Terus ininya Brengosen gitu. Brengosen itu brewok itu. Terus kemudian biasanya nggak terlalu banyak. Pokoknya lihat tuh ngeri. Nah, itu namanya mempelajari apa karakter seseorang atau emosi seseorang. Emosi terkadang bersifat subjektif ya, terkait dengan pleasant atau tidak senang. Jadi urusannya senang nggak bisa senang, buruk jelek biasanya gitu. Makanya kita nggak pakai istilah emosi, kita pakainya ekspresi. Dalam mengungkapkan perasaan pada karya seni, penganggap bisa mengalami emosi estetis formalistis dan emosi estetis empatis. Apa itu formalistis? Formal itu biasanya kebentukan. Jadi ketika kita melihat sebuah karya, kita lihat warnanya, teksturnya, terus realis atau tidak. Terus misal kalau kita lihat animasi gitu ya, misal dia nggak masuk akal gitu, atau pewarnaannya gitu. Kalau di animasi apa yang membuat kamu selain cerita? Ekspresi gitu. Selain ekspresi apa kira-kira yang kamu wujud secara visual? Apa? Ya gerakan gitu ya. Gerakannya, jadi gerakannya itu detail gitu ya. Yang terakhir itu kan nonton nggak kalian? One Punch Man nggak? Nggak nonton ya? Yang season terakhir itu. Sampai dibully seumur apa? Dibully sama legend seumur apa? Lain. Karena ketika dia turun gitu ya, itu kan kakinya harusnya kalau turun itu dia kayak baru itu adalah kayaknya dia anti hero. Jadi mengapa dia itu disorot kata tersebut? Karena memang dia itu kayak musuh tapi nggak bisa dianggap musuh gitu. Sama karakter utama si siapa? Saitama itu. Nah di satu momen tertentu kan dia kayak turun ke semacam kayak turunan gitu. Terus kan anehnya adalah itu kayak di slide gitu, cuma ditarik gitu. Oh, PPT. Ya, jadi kayak diseret gitu, kayak PPT gitu. Jadi itu sampai sekarang sama apa? Kalau kalian nonton anime itu, kayak istilahnya kan bukan wibu sih. Apa orangnya? Fansnya lah. Ya, Fansnya. ya fans gitu, fansnya yang anime itu hujat karena ceritanya sebenarnya bagus, konsepnya bagus, cuma ketika dianimasikan
tulisan kan kadang nggak nyampe gitu. Ya. Sehingga orang menganggapnya ekspresi itu nggak nyampe, ya itu formalistik. Ya. Jadi ketika bukan cerita, bukan berhadapan dengan cerita, tapi bentuk. Ya. Terus empatis, jadi empatis itu perasaan. Misal kita melihat dari kemarin kan sempat nonton apa milih benda kritis sama nggak kritis ya. Kemarin ada yang menyebutkan apa yang ditembak itu kemarin siapa ya satu nama yang ditembak yang tak masuk estetis. Satu ya, kalau Vincentius ya, karena dia ditembak tuh. Pengalaman kamu itu kan paling mengesankan gitu ya. Karena tahu kan cerita di dalam itu. Atau bisa disebut sebagai ekspresi. Kalau kamu tidak menganggap itu bagian dari ekspresi, nggak apa-apa masalah. Karena setiap orang itu menangkap ekspresinya beda-beda, tergantung dari pengalaman seni. Nah, makanya ekspresi seni itu sangat terkait erat dengan pengalaman. Nah, yang daripada nanti bagian saya yang lebar. Ini tak kasih beberapa beberapa tulisan. Jadi yang kemarin jadi filsafat ini membahas mengenai ekspresi dan pengalaman. Nanti cuma 5 halaman aja. Jadi kalian baca dulu, terus akan kita lanjutkan terkait dengan slide ini. Jadi mengenai hubungan ekspresi dan pengalaman seni itu apa? Atau pengalaman seni itu menciptakan ekspresi itu menciptakan pengalaman seni atau pengalaman seni yang menciptakan ekspresi. Jadi, itu terkait dengan. Saya kirim di nanti bisa kalian baca dulu, terus kemudian baru kita obrolkan. Kalau saya kalian dari terus kalian akan masuk. Baca sampai ke pengalaman seni aja, jangan pengalaman artistik ya. Jadi situ saya kirimkan bisa dibaca sebentar ya. Ekspresi dari pengalaman, jangan membahas pengalaman artistik dulu, jadi pengalaman seni dulu. Ya. Jadi dibaca dulu. Mungkin saya berikan waktu 10 menit, 10 atau 15 menit dulu untuk membaca. Kamu masih masuk grup belum? Udah? Oh. Apa enggak jalan? Enggak ada wifi? Wah, ada. Kenapa? Saya enggak ada pulsa. Ini enggak ada pulsa. Enggak ada pulsa pakai ini. Bisa. Pakai wifi ini. Boleh kok. Saya juga pakai ini. Ini yang pengalaman seni. Sampai pengalaman seni, ekspresinya kamu baca juga. Terus sama pengalaman seni, pengalaman artistiknya nggak usah. Kayak ini kudu tinggal tuh. Kudu tinggal. Oh iya. Pak, permisi, masih ke-mute mic-nya.
Waduh. Waduh, kan ada lebaran tadi dari tadi. Ya, gini. Jadi coba kalian cari contoh ya. Ya mungkin dekat-dekat ini. Kira-kira pengalaman apa yang kalian rasakan ketika merasakan ekspresi seni? Apakah itu sama atau tidak dengan ekspresi-ekspresi pada umumnya? Tentunya yang melibatkan ketika kalian menikmati sebuah karya, apapun ya, boleh visual, boleh tari, boleh perjalanan, boleh perkembangan, atau video atau apapun. Menurut kalian mewakili, oh ini ekspresi seni gitu. Ya, paham maksudku? Ya masalah penikmatan yang anggap itu adalah bentuk ekspresi seni gitu. Oh ini ekspresi seni, ini bukan ekspresi biasa ya. Kan pasti kan kalian merasakan hal-hal itu ya. Pasti kadarnya berbeda ketika kalian merasakan sesuatu yang pada umumnya. Kualitasnya atau apa ya. Atau cara menikmatinya atau metode penikmatan karyanya atau situasinya atau bentuknya apapun. Jadi nanti kita bisa ngobrol dari situ. Apapun motifnya ya. Rupa boleh, musik boleh, dia aja, cerita aja. Yang bakal hari ini kalian rasakan gitu. Karena kalau lampau kan biasanya kan kualitas perasaan kalian udah menurun gitu. Atau mungkin dulu gitu ya. Tapi saking menyentuh perasaan kalian gitu ya, sangat dalam gitu. Nanti kita jelaskan ya. Silakan apapun yang kalian rasakan gitu ya. Tadi seni. Seni. Kan melibatkan benda seni. Bukan benda barbel dan sebagainya. Kalau misalnya konser Boleh ya Pak. Kan kalian menikmati sebuah karya kan ceritanya. Kalau cerita gitu lah, baik dari buku atau enggak dari orang yang misal bercerita ke kita yang kemudian Ya rasakan sendiri lah, jangan dibawa ke orang lain. Soalnya kalau kalian merasakan sendiri, itu kalian nggak ada habisnya itu loh. Tiap hari itu nggak ada habisnya. Kalian tiap hari kan nonton film juga, ada nonton anime, nonton Korean ya, atau melihat sesuatu yang unik kemarin entah tadi pagi atau apa. Tapi nggak mungkin guys, kalian nggak merasakan ekspresi ini setiap hari itu. Setiap harinya masih ada, mungkin nggak ada. Kalau sama nggak ada cerita aja. Sudah? Titiknya apa satu ya? Itu lagi ya? Boleh apa? Tidak tahu.
yang kalian senangi terutama ya, yang kalian paling idolakan gitu, itu kayaknya lebih masuk akal ya daripada kalian benci. Seniman kalian benci buat apa juga benci. Masih ini karena punya hobi masing-masing, punya kecintaan terhadap seni apa gitu. Mungkin dari online dulu udah cerita aja wis. Rivalda tadi nggak keluar suaranya ini. Kamu tak hukum kan? Kayaknya. Aku kamu dan ini kan cerita dan di hadapan teman-teman ini semua. Pak ampun Pak. Iya apa cerita harus. Aku tidak mengalami ekspresi seni tiap harinya, aneh juga kan? Dan apa dan? Gak tahu Pak. Nah, Gak tahu saya Pak. kalian menikmati sesuatu terus kemudian kalian ngobrol kan kok takut gitu. Kan di sini kita nggak boleh takut mengekspresikan sesuatu gitu. Ayo, siapa mungkin? Tobias, ada Yolanda, ada Supriyanto tadi udah ya. Ini Supriyanto tuh cukup aktif. Mungkin yang lain nyoba atau Zahra kok nggak pernah ngobrol atau siapa itu? Atau Maharani, coba ada Maharani tuh. Kok nggak buka HP? Kan aneh. Biasanya kalau banyak itu soalnya ditutup semua tuh, nggak dibuka. Ayo dibuka semua tuh Pak. Wah ini aktif ini repot ini aku. Ayo dibuka semua, coba ditanyain satu-satu gantian. Ini tadi kan teman-teman udah di sini, ya teman-temannya di sini juga aktif gitu loh. Atau mungkin dari sini ada yang mau cerita? Oke, ya, Bernardus mau cerita nih. Oke, menurut saya mungkin untuk seni yang paling aku gemari, itu ada seni cerita sendiri, yaitu bisa dari buku ini terserah mau fiksi atau buku-buku cerita yang lainnya. Terus bisa juga cerita dari orang-orang yang mengalami suatu peristiwa atau kejadian seperti. Kenapa menurut saya ini menarik? Karena di sini terdapat sebuah ekspresi seni di mana kita itu saat mendengar cerita baik dari buku atau orang yang bercerita kepada kita, itu kita sebagai audiens atau pendengar bisa merasakan emosi yang diceritakan oleh orang atau buku ini. Jadi di sini juga membuktikan juga kalau ekspresi seni itu tidak butuh bentuk visual, tapi kita bisa merasakannya melalui indera pendengaran tentunya. Itu ternyata kita bisa merasakan emosi seseorang kayak gitu. Oke, banyak cerita. Cerita apa kira-kira? Biasanya apa yang membuat kamu kagum, membuat kamu tiba-tiba lugu gitu? Menangis gitu di pojokan gitu. Enggak, kalau cerita itu saya lebih suka fiksi yang pertama. Terus yang kedua, ya cerita-cerita berdasarkan dari orang kejadian real life lah kayak gitu. Terus ada orang yang cerita ke aku itu juga suka sih. Apa contohnya yang paling menurutmu paling apa? Ya, saya punya teman gitu, terus orangnya lagi di perempatan Ijen, terus dia ngomong kayak gini, masa lu ada orang badannya bongkar, terus tangannya full tattoo semua, matanya melotot, menghampiri aku. Nah, kan di situ kan mungkin kita menggambarkannya orang
ini mungkin ada maksud jahat atau ada maksud tertentu. Tapi ternyata plot twistnya orang ini melihat gantungan kuncinya ini, gantungan kunci temanku ini anggota K-pop gitu. Ternyata orang ini juga suka K-pop gitu loh. Jadi dibalik visualnya yang penggambaran visualnya kayak jahat mungkin ya. Tapi ternyata plot twistnya ya orang ini cuma kepo sama artis K-popnya ini. Kayak gitu sih Pak. Lucu ya berarti ya? Ya ada seninya tersendiri. Untuk kamu itu adalah ekspresi. Oke, menarik ya. Jadi berdasarkan cerita orang atau cerita-cerita yang unik-unik gitu ya, bagian dari ekspresi. Oke, yang lain ya? Atau saya dari Zoom dulu. Sorry. Dari Zoom dulu. Ayo cerita. Ayo siapa mau? Cerita Pak. aja. Siapa sulit? Pak, Anesta, kenapa Pak? Mau cerita kamu? kalau menaruh orang yang saya suka di cerita yang saya tulis itu termasuk nggak? Gimana itu kan ceritanya? Jangan kalau ya. Loh, ya udah Pak, gitu aja Pak ceritanya. Ya, dengerin ya. Dengerin semua. Karena ide gagasan itu kan ekspresi juga. Karena kan masih di apresiasi ya ekspresinya. Oke, silakan. Gimana? Cerita ini Pak. Itu semua nih. Ulang nih. Ya, Pak. Jadi saya pernah suka sama orang, tapi nggak berani ngomongnya gitu. Soalnya Ya, terus. Soalnya orangnya terlalu kalau kata orang sih terlalu baik buat saya gitu. Astagfirullah, maaf. Terus itu akhirnya saya buatin dia menjadi salah satu cerita. Saya kan suka nulis gitu kan Pak. Terus saya bikin dia cerita khusus di Wattpad saya. Kalau di situ sih ceritanya perasaan saya tersampaikan sih Pak. Jadi kayak membuat sesuatu yang sebelumnya nggak bisa saya lakukan di kehidupan nyata gitu loh Pak. Sudah aja. Tapi ya gitu sih Pak. Jadi saya mencurahkan isi hati saya tentang orang ini melalui karakter yang saya buat. Jadi kamu kayak bikin cerpen gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu sih Pak. Bisa dibaca banyak orang gitu. Tapi Iya, bisa dibaca banyak orang. wah, ada penulis nih ternyata. Oke, menarik. Oke, itu pengalaman ekspresi seni atau bukan kira-kira? Ekspresi itu Pak. Ekspresi seni ya, ekspresi ya. Yang akhirnya ekspresi ini diutarakan dalam bentuk karya. Itu sudah bukan menjadi pengalaman seni lagi, namanya pengalaman artistik. Ketika kamu merasakan sesuatu membuat karya. Kalau pengalaman seni kan kamu mengapresiasi sesuatu. Oke, itu namanya pengalaman seni. Oke, menarik sekali ya Anista ya. Nanti bisa di-share ya kamu cerita. Jangan Pak. Cerita saya banyak, kalau mau kepoin langsung ke akun saya aja. Cuman saya nggak bisa bilang spesifiknya cerita tentang cowok yang saya suka itu yang mana gitu. Oke, menarik sekali ya cerita dari Anista. Oke,
Ini pandangan juga ya itu. Jadi menurut saya pengalaman ekspresi seni, saya tuh habis melihat seni drama tadi di Mahabharata. Itu jadi saya melihat dari tokoh-tokoh yang ditampilkan di panggung itu mendalami peran-perannya masing-masing. Jadi ada dari Kurawa itu kan orangnya sombong, aku. Jadi itu penampilannya menggunakan baju kostumnya itu yang serba merah-merah, serba terlihat tidak mau mengalah dari layar. Terus saya lihat kayak di Pandawa gitu, serba tampil putih, terus ada coklat gitu, menampilkan dia itu yang adil, makmur, dan bisa mengayomi Teater modern atau drama? Oh. Terus dari raja-rajanya saya melihat itu mendalami ekspresinya, mereka menyampaikan pesannya ke para Nakula, ke Pandawa, ke Tilawai, sana itu juga mendapatkan ekspresi untuk Merasakan itu dari mana kalau bahwa itu ekspresi itu kan? dari melihat gerakannya penarinya, Oh, oke. dari pelaku utamanya. Jadi saya melihat kayak waktu pelangnya itu keren gitu. Jadi kerennya itu dari santoran itu benar-benar menampilkan emosi-emosi dari tokoh-tokohnya anak usul Pandawa pertawanya itu menyerang, saling menyerang. Itu Menarik ya. Kapan itu kamu nonton? 2 minggu yang lalu, Pak. Oh, 2 minggu yang lalu ya. Padahal 2 minggu lalu ya masih kerasa ya? Masih kerasa, Pak. Soalnya ditemani. Ekspresinya di situ. Ekspresinya katanya ditemenin kan. Itu kalau ditemenin kualitasnya jadi menurun. Jadi itu tidak sengaja sih Pak sebenarnya. Jadi awalnya itu kan malam minggu itu Pak ceritanya. Malam minggu terus sama teman saya diajak dia drama ya. Oke, dia drama. Ternyata bagus banget. Iya. Iya, menarik sekali ya. Jadi kadang sesuatu hal yang belum pernah kita lihat, yang kita rasakan kayak sepele, kayak apa? Ya penting gitu. Tapi ternyata setelah kita lihat menampilkan sesuatu yang pengalaman yang berbeda ya. Nah, kualitas seperti itulah yang disebut sebagai ekspresi tadi ya. Jadi ada yang mau cerita lagi? Mungkin dari Zoom mungkin? Siapa? Zulkifli cerita. Atau dari Zoom? Oke, Zoom dulu ya. Oke. Ada yang mau cerita? Cerita aja Zoom sama kita. Cerita. Aku ingin tahu kejujuran kalian. Di estetika itu kan harus jujur ya pada perasaannya. Semakin kalian jujur, jadi kalian tidak bisa semakin terbuka pada sesuatu hal enak itu. Silakan. Ada? Oh belum ada. Ya, ini. Ya mau nggak? Oh ada. Jadi. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang ekspresi saya pada saat ada konser salah satu gedung dari mereka. Yang barusan juga minggu lalu ya, minggu kemarin itu baru bisa. Jadi beberapa tahun lalu saya juga sempat nonton Di mana? di Malaysia. Oh di Malaysia. Kapan dari? 2023 kemarin. Jadi yang terakhir saya tidak sempat pada saat konser yang sebelumnya sudah nonton dan pada saat adanya konser kemarin. Band apa? Girl group. Band group ya? Iya. Apa namanya?
Oh, berarti. Ya. Jadi pada saat kemarin itu ada konser, ada streaming dan ada klip FYP ke saya membuat saya nostalgia kembali. Apa yang saya rasakan pada saat konser secara langsung beberapa teman itu saya rasakan kembali pada saat itu. Jadi ekspresi yang saya rasakan itu kembali saya rasakan, saya kembali kagum, saya bisa melihat kebersamaan antara penonton di stadion di tempat itu, di tempat konser itu semua serentak dan kita merasakan setiap vokal atau setiap karya lagu-lagu mereka itu bikin kita senang, bahagia, teriak semuanya. Terus pada saat ada sebuah lagu, satu lagu yang bikin terharu dari saya yang terakhir itu adalah lagu dari membernya itu Rose, nama judul lagunya itu tiba-tiba Wonder. Tiba-tiba hilang. Pokoknya ada satu judul itu dari Rose, lagunya itu tentang salah satu perempuan yang ada di dunia ini gitu. Jadi saya merasakan itu terharu dalam lagunya, dalam bisa dia menyanyikannya di konser itu. Bahkan saya yang menonton streaming aja saya menangis Pak, gitu ya. Itu yang saya rasakan, ekspresi saya rasakan. Sedih, merasakan. Berarti ini kualitas Mas Suku udah dapat berarti ini ya? Sampai sekarang ini? Iya. Oke. Ada 23 ya? Baru 23, terus kemudian ada kamu nonton di streaming gitu ya? Akhirnya kan muncul lagi, apalagi dibahas lagi ya? Jadi berita lagi gitu ya? Oke. Menarik sekali ya? Oke. Jadi ekspresi seni itu kualitasnya itu tidak bisa ditentukan seberapa besar, karena itu kan bentuk kejujuran. Setiap saat itu nggak selalu momentum yang pas, bahkan kualitasnya malah jadi lebih besar. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba aja, ya. Kenapa? Kameranya Pak. Itu kenapa nggak? Enggak. Oh ya, ya. Jadi kalau dalam seni itu kan ada namanya objek. Jadi objek seni atau istilahnya adalah apa aja yang menjadi nilai-nilai ketika kita melihat sebuah karya. Jadi ada yang terkait dengan namanya objek seni, ya. Terus kemudian seniman dan perasaan seni. Jadi kalau misal kita objek seni, karena kita melihat gitu, jadi melihat misal kita melihat wujud seni, apakah itu visual atau secara nggak langsung, misal kayak karya gitu. Kalau karya itu kan karya seni, misal kita lukisan gitu kan kita nggak bisa nonton seniman yang lukis, kan kita lihat wujudnya aja. Beda ketika kualitas itu ditentukan oleh kehadiran seorang seniman. Contohnya kayak pertunjukan. Makanya kalau siapa pertunjukan itu elemen-elemennya itu sangat kompleks dan banyak. Makanya kalau kita ngomong kualitas seni pertunjukan itu istilahnya kehadiran banyak elemen itu sangat penting. Ya dari tata cahaya, terus kemudian suara, ambien gitu. Makanya ketika kita nonton konser mungkin bisa teriak-teriak gitu ya, kayak kalau istilahnya lepas gitu ya. Teriak itu sebenarnya kayaknya juga gak kedengeran gitu ya. Pokoknya sengaja kalau hanya teriak kan kita pasti kan teriak. Ya mungkin saya juga alami jarang nonton konser, tapi ketika nonton konser gitu ya, misal dulu tuh kalau dia sama 8 itu kan dulu istri saya kan ngajak dia sama 8 kalau acara namanya KSSH, jadi KSSH itu di kelas ini Semari Lifestyle. Jadi biasanya kan undang artis gitu. Itu cuma bayarnya itu murah gitu, biasanya nggak lebih dari 100, murah. Karena biasanya itu kegiatan siswa. Nah, dulu itu pas zamannya bagus itu siapa ya? DJ yang laki sama perempuan itu apa namanya? Suami istri.
apa? Dulu pas zaman terkenal itu sebelum pandemi saya. Jadi itu pernah diundang di UM. Jadi memang beda ketika pengalaman seni yang kita dapatkan dari nonton video sama asli itu benar-benar sangat berbeda. Mungkin di momen-momen tertentu lihat di video atau lihat di streaming kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat langsung kita, karena dia performer, jadi seni pertunjukan, jadi harus menghadirkan seniman secara langsung. Gitu ya, meskipun video semua ada, jadi nggak bisa diukur gitu. Atau visual gitu, lihat karya satu gitu. Contohnya adalah foto, yang empat itu sebenarnya foto itu menangkap momentum itu harusnya. Kalau kami lihat foto-foto yang kadang foto-foto yang nggak selalu identik dengan keindahan. Ya, makanya ini ada beberapa contoh ya yang saya rasa cukup menarik untuk bisa teman-teman pelajari. Ya. Karena tadi kan kita ekspresi itu berarti seniman emosian dong, nggak bisa. Jadi di dalam di dalam membuat sebuah karya, seniman itu dia harus melebur antara emosi, ya, dia harus melebur dulu, jadi mengendapkan perasaan dulu, terus menentukan nilai maknanya, menentukan nilai pengetahuannya, sampai ke nilai-nilai yang lain, misal kebentukan dan sebagainya. Contoh kayak gini. Jadi ini adalah salah satu karya fotografi terbaik di tahun 91. Tapi ini genrenya adalah jurnalistik. Jadi genre jurnalistik itu adalah realita yang terjadi di masyarakat. Ada yang pernah tahu karya ini kan? Pernah nonton Bang Bang Club nggak kamu? Jadi Bang Bang Club itu adalah salah satu fotografer perang. Gitu. Jadi dia perang itu foto, kamu foto langsung. Orang dibunuh dibacok di foto langsung. Pak Andri pernah cerita dia kan pernah jadi fotografer. Makanya kalau orang ada gitu, khususnya apa foto. Ya. Jadi menurut saya fotografer yang paling hebat itu adalah fotografer jurnalistik dan fotografer perang menurut saya. Karena saya menganggap itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Momentumnya itu nggak bisa didapat kapanpun, muncul aja gitu ya. Tapi ketika kalian perang kan, tiba-tiba peluru nyasar kena kepala kan bisa aja. Jadi mereka sangat hebat. Jadi salah satu contohnya. Jadi Greg Marinovic itu dia kelompok Bang Bang Club itu kenapa Bang Bang? Karena ketika dia perang kan ada suara tembakan gitu, bang bang bang. Bang bang itu kan versi Amerika lah ya. Kan nggak ada door itu nggak ada, sana itu nggak ada bang bang namanya. Nah, akhirnya dia apa ini? Ini salah satu karya dia, tapi nasibnya itu tragis. Dia meninggal bunuh diri. Ya. Ini Greg Marinovic itu adalah temannya. Jadi dia empat itu yang dapat istilahnya award gitu ya. Award itu kayak penghargaan terbaik dunia di masa tahun 90-an. Jadi krisis politik pada waktu itu kayak perang suku gitu, bantai-bantaian ya. Jadi buat cokli gitu. Coba kalian nonton Bang Bang deh. Itu bagus cerita untuk melihat seberapa dalam seniman fotografer berkarya. Ini kacamatanya fotografer ya. Lihat dari itu. Nah, ini salah satu orang. Ini beda suku, dia dibakar sama banyak orang. Terus itu kepalanya dibakar itu. Itu pecah gitu kepalanya. Ini ada banyak itu. Jadi ada mulai dari dia lari terus dibacok gini cara gitu ya banyak. Yang dapat yang ini. Jadi itu salah satu foto terbaik pada waktu itu. Sebelumnya temannya kena tembak meninggal satu. Share screen-nya belum, Pak. Halo? Share screen-nya belum kelihatan. Oh, sorry. Sampai lupa aku. Ini ya. Ya ini. Iya, Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi ini karyanya. Jadi karya dari kelompok namanya Bang Bang Club ya. Nonton film deh. Ini saya rasa bagus untuk misal kalau dulu di mata kuliah estetika itu kan sering nonton gitu ya, nonton terus kemudian dia menganalisis gitu, menganalisis karya gitu. Karena kalau kita nonton kayaknya waktunya cepat nonton. Cerita aja makanya.
Jadi ini bagus. Ini yang pertama dapat award itu tadi, namanya Pulitzer Award. Ya kejadiannya kayak gini ya. Itu dibacok sampai mati loh. Itu nggak satu buahnya. Dia kan dulu kan pakai itu ya, roll itu ya. Jadi kalau nggak di bahasa itu apa ya? Dicuci gitu ya. Nggak tahu, baru dicuci, dibeber gitu kan ya, baru dicetak. Sebenarnya warna banyak. Terus kemudian ada salah satu yang terkenal gitu ya, yang fotonya itu anak kelaparan gitu ya. Terus kemudian di belakangnya ada burung pemakan bangkai. Pernah lihat ya? Nah, itu foto terbaik itu, salah satu foto terbaik. Jadi itu kelompok itu dapat 4. Cuman yang dapat foto terbaik itu akhirnya dia bunuh diri. Tragis. Jadi kehidupan seniman atau fotografer pada waktu itu juga mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Karyanya pada waktu itu dianggap bahwa itu adalah, setelah itu dia foto itu ya, dia pergi, nggak menolong si anak tersebut, nggak tahu anak tersebut itu mati atau enggak. Nah itu kan akhirnya banyak orang yang istilahnya pro sama kontra. Lah saking nggak pas sama kontra, dia akhirnya bunuh diri di dalam kayak semacam mobil gitu, terus asapnya dimasukkan ke dalam mobil gitu. Nah, saya lupa namanya. Ini fotonya nggak ada di sini. Ya, ini salah satu teman dekatnya. Like Greg Mann itu masih hidup. Temannya yang satu itu meninggal. Yang satu juga meninggal kena tembak. Jadi foto gitu ya, dadadada gitu ya. Jadi kayak wah parah pokoknya intinya pada waktu itu. Ya, di Afrika Selatan ya pada waktu itu. Jadi perang suku ya kayak gitu. Orang dipukulin sampai mati gitu ya. Ya ibu-ibu itu ngumpulin orang itu ketawa itu. Jadi ekspresi sini itu tidak selalu indah juga kadang. Hal-hal yang mengenaskan itu bagian dari ekspresi. Tapi kan tujuan ini baik ya. Tujuan fotografer itu pada waktu itu baik. Jadi menyampaikan bahwa istilahnya adalah sesuatu yang buruk itu juga perlu digambarkan sesuai dengan realita yang ada. Makanya namanya jurnalistik. Ya, jadi seni itu adalah kolaborasi ekspresi perasaan dan pemikiran. Jadi nggak bisa kalau kamu cuma ekspresi aja. Jadi di situ ada pemikiran, terus kemudian pengalaman, perasaan harus diungkapkan terlebih dahulu. Jadi kamu marah-marah gitu ya, berkarya nggak bisa. Jadi harus mengendapkan perasaan kamu dahulu. Gitu. Ya. Jadi tapi nggak punya perasaan juga bisa berkarya. Jadi karyanya mentah. Coba kamu berkarya gitu ya, atau menikmati sebuah karya gitu. Tapi kamu nggak ngerasa, tapi kamu paksain untuk seneng kan nggak bisa. Ya. Jadi kehebatan seorang seniman, kehebatan seorang kamu merasakan ekspresi seni itu adalah sejujur-jujurnya. Kalau kamu nggak jujur, ya nggak dianggap seni. Mengapa kalau kamu ngomong karya desain itu kalau nggak jujur itu buruk? Karena apa? Karena tidak mewakili kejujuran kamu. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi Feldman itu salah satu estetikawan ya, art as image and media, mengatakan seni adalah ekspresi dimensi psikologis. Berarti di situ ada perasaan seniman, ada emosi. Nah, bedakan antara emosi artistik. Nah, jadi emosi artistik itu kan diendapkan dulu baru kita berkarya ya. Kalau ketika kita namanya pengalaman seni, itu kita hanya menikmati aja. Kalau menikmati aja ya, pokok kalian merasakan nggak seneng ya nggak masalah. Cuma kadang itu menjadi bagian dalam pengembangan sebuah karya. Contohnya kayak gini, ya. Kemarin kan kamu sempat lihat karyanya Basquiat gitu ya. Jadi perasaan merupakan respon individu di luar dirinya, gitu ya. Jadi lingkungan, gagasannya, bagaimana perasaan tersebut didalami dan dikembangkan polanya secara intensif dari berbagai eksperimen ke dalam medium seni. Si Basquiat tidak tiba-tiba dia berkarya begini, enggak. Perlu berapa ratus kali untuk membuat karya seperti ini Basquiat. Itu kan salah satu seniman jadi masa istilahnya pop art ya. Pop art itu seni jalanan dianggap sebagai karya seni. Pada waktu itu kalau kamu berkarya gitu ya, kamu pakai sampah gitu. Jadi di Amerika itu ada namanya orang yang dibuang. Jadi orang yang dibuang itu kayak seniman jalanan itu kayak sampah. Kamu itu sampah. Makanya namanya
seni jalanan. Terus kemudian pada waktu itu kalau sejarahnya kan Andy Warhol itu kan salah satu seniman yang top lah ya. Dia kenal sama Basquiat ini, akhirnya dijak kolaborasi lah ya. Akhirnya dia terkenal. Semisal pada waktu itu tidak diajak, kemungkinan besar Basquiat pun juga tidak bisa terkenal pada waktu itu. Jadi pola-pola yang ada di mediumnya, kenapa akhirnya kita konsisten? Kok karyanya mirip-mirip ya, punya gaya atau style ya? Karena perasaan itu didalami dan dikembangkan secara intensif, berulang-ulang. Kamu bikin gambar lingkaran terus, seumur hidup coba kamu bikin lingkaran terus, bisa nggak kamu? Bisa? Tapi apakah bisa mewakili perasaan kamu nggak ya? Nggak tahu. Nah itulah kehebatan seorang seni. Ada yang gambar itu jelas, seumur hidup dia gambarnya jelas kalau ada. Makanya dia di seniman kategorinya itu bukan seni visual lagi, sudah konseptual art namanya. Nah makanya kategori-kategori seni itu banyak sekali ya. Sekarang itu ada yang melakukan seni dengan teknologi gitu ya, seni dengan robot, AI dengan seni gitu ya. Ada menciptakan karya dengan seni. Apakah itu bukan seni juga? Apakah itu bukan ekspresi? Misal kalau kamu nyuruh AI generatif AI ya, bikinkan video ini, ekspresi bukan ya? Nah itulah jadi pertanyaan. Sekarang kalau kita melibatkan teknologi, apakah itu ekspresi atau tidak? Oke. Berbekal ungkapan perasaan dan ekspresi apa cukup? Misal untuk karya DKV. Ya, di DKV itu kan ada seninya juga ya. Jadi pertanyaan adalah itu. Ya ini contoh ya. Avenger yang awalnya hanya komik gitu ya, sama Stan Lee dibuat ya. Terus kemudian sama Jack Kirby. Sampai sekarang bisa menciptakan film Avenger ya. Berapa puluh tahun dia yang membuat itu. Sekarang. Berapa puluh tahun industri mau memperlihatkan konsistensi dari Jack Lee Stan Lee sampai Stan Lee meninggal ya. Stan Lee itu nggak lihat filmnya Infinity War kayaknya. Sudah dia meninggal pas terakhir Avengers Infinity War atau Endgame ya, saya lupa ya. Setelah itu kan dia meninggal, umurnya kan tua banget gitu ya. Nah, karena ada kualitas, ada intensivitas ya, orang seniman untuk meleburkan nilai karya ke dalam sebuah karya seni atau medium. Ya. Apakah kemudian pakaiannya kayak gini? Ya enggak. Jadi dia sengaja dirubah ya, dengan model kekinian ini. Ini nggak tahu ini apa, Iron Man kayaknya ya. Iron Man itu kayak kaleng gitu. Kayak kaleng. Jadi perubahan zaman itu sebuah keniscayaan nggak bisa dirubah. Mungkin kebutuhan masyarakat atau kemudian koreksi atas desain yang terdahulu itu menjadi diperbaiki lebih bagus lagi, boleh kan? Oke. Atau kayak gini ya, jadi yang kalian cerita mengenai sastra, pernah kalian baca Pramudia Anantatur nggak? Pramudia Anantatur itu dulu dia dicap PKI gitu. Kenapa? Siapa? Saya Pak, pernah Pak. Oke, baca tetraloginya nggak? Kamu sudah baca semua itu? Belum Pak. Saya malah baru mulai baca Pramudia Anantatur itu yang di Gadis Pantai. Oke. Sebenarnya yang paling istilahnya adalah masterpiece-nya adalah 4 ini. Jadi Pramudia Anantatur itu dulu dia PKI. Terus kemudian dia nggak bisa nulis. Akhirnya nulisnya di mana? Tahu nggak? Di penjara. Ada waktu itu. Jadi di proses di penjara dia kan sebenarnya sudah pernah nulis kan, pernah dibaca salah satu kayak jurnalis dari Belanda sih, tahu bahwa tulisannya bagus. Akhirnya dikasih sama, kalau nulis itu dia nulis gitu ya, itu karyanya langsung diambil disobek sama tentara. Padahal pada waktu dia sudah terkenal.
tulis, tapi karena dia dicap kiri, dicap di SPKI pada waktu itu, dia istilahnya di tahanan politik, sempat di Pulau Buru juga kan. Jadi novelnya dia itu kayak perjuangan. Jadi perjuangan seseorang di masa kolonial. Kalau kamu baca ini bagus. Saya baca cuma masih dua. Jadi Bumi Manusia sama Anak Semua Bangsa. Jadi pas ceritanya di zaman kolonial gitu. Untuk mencari identitas nasional itu kayak gimana. Tokohnya namanya Mingke. Katanya Mingke itu monkey. Namanya monkey. Katanya, tapi enggak ada yang pernah berbicara mengenai tokoh itu. Terus dia berjuang atas dasar keindonesiaan. Ya, karena dia adalah priai, orang ningrat. Pada waktu kan orang ningrat kayak tapi dia memperjuangkan bangsanya pada waktu itu. Ya, melawan Belanda, terus kemudian dia punya kepintaran, kecerdasan, terus intrik-intrik di mana terjadi penjajahan, terus dia menulis. Ya ini ada dia perjuangan bagus untuk menentukan identitas nasional. Ini bagus ya. Jadi butuh berapa panjang dia menciptakan karya ini? Panjang sekali. Karyanya ini awalnya tidak diterbitkan di Indonesia, karena diterbitkan di Indonesia kan langsung diambil ya. Zamannya Pak Harto itu, dia langsung dibakar gitu ya karyanya. Jadi nggak boleh terbit. Jadi terbitnya itu memang di luar negeri pada. Makanya terkenalnya malah di luar negeri, malah kita nggak terkenal. Ya, kalau kamu senang baca, mulailah baca dari sini. Kamu tahu mengenai ke Indonesia. Nah, terus karya sebelahnya itu terinspirasi dari karya Pramoedya Nantur, karena yang bikin sampul covernya itu adalah yang sebelah. Ya, ternyata ada loh seniman pembuat cover buku itu ada, desainer ya, dia memang desainer. Saya lupa namanya, namanya siapa ya? Hari Wahyu. Dia salah satu adalah ilustrator yang seneng bikin kan ya, seneng bikin cover, tapi nggak ada sih di sini. Hari Wahyu. Tadi beberapa ada karyanya, tapi bukunya bukan ini. Buku-buku biasanya buku budaya itu dia bikin bagus. Ya, karya sini bukan semata-mata ekspresi perasaan ya, tapi ekspresi bagian dari nilai. Makanya ketika Anissa tadi bilang bukan perasaan tok yang terlibatkan di situ. Kalau kamu perasaan tok, ya tidak jadi karya, akhirnya jadi emosi aja. Tapi ada nilai, ada kognitif, pengalaman, imajinasi, ada fantasi, gitu, dan sebagainya. Ya dimakan penajaman gitu, atau seleksi perasaan. Jadi perasaan itu diseleksi, enggak semua mau dimasukkan. Ditelusuri dari mana asalnya, arahnya tentang apa. Akhirnya disebut sebagai objek seni, sikap dan cara pandang seorang desainer atau seni. Ya ini kayaknya waktu habis ya materinya ini. Ya ini ya. Yang kemarin kita bahas mengenai ini gambar apa sih OB? Gitu. OB itu apa? Itu sebenarnya gerakan ya, gerakan street art yang ada di Amerika gitu ya. Yang ini yang bikin Obama itu, yang bikin posternya Obama pas menang, ya itu yang bikin adalah orang ini. Saya lupa namanya. Ini kan sekarang jadi brand kaos, brand dengan UB. Dulu dia bikin karya kayak gini itu di copy. Ya dulu kan grafis itu kan sebelum ada cetakan di copy, ditempel di semua dinding ataupun tembok-tembok di Amerika pada waktu itu. Jadi pergerakan street art itu mulainya dari Amerika. Nah ini salah satunya adalah si Ubi ini. Nah ini. Jadi ini karya-karya yang ini maksudnya desain grafis, nah, dia seniman grafis. Nah, ini yang bikin Hope, terus kemudian dulu dari jalanan gitu, sama kayak Pascal. Oke, jadi kita cukup untuk membahas ekspresi. Ya, berarti sini ya kesimpulannya. Jadi dalam sebuah ekspresi seni itu butuh penajaman, butuh seleksi perasaan. Ini intinya terkait dengan penciptaan sebuah karya. Ya. Jadi cara pandang atau pada objek seni
sikap dan cara pandang soal seniman atau desainer. Oke, cukup. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sini. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Boleh. Dari Zoom mungkin mau bertanya. Ada? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk kelas hari ini. Jadi minggu depan kita akan kita membahas pengalaman seni sama artistik ya. Jadi mungkin kita singgung di depan, terus di depan terakhir ya kayaknya. Jadi minggu depan kita membahas ekspresi nilai estetis ya. Jadi cara untuk melihat sesuatu hal itu berdasarkan dari ekspresinya itu apa aja, bentuk-bentuknya apa aja. Kita bahas itu. Terus kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin terima kasih teman-teman di Zoom ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.